keren nih, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu nih. Ini kritiknya karena apa nih? Karena apa nih? Karena bener amar ma'ruf nahi mungkar, karena ridhonya Allah, atau karena nggak kebagian jatah dana hibah, atau gimana? Nggak tahu dah. Coba kita baca beritanya, ya. Kan nanya lah, masa nggak boleh nanya? Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Jumat Berkah 15 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, tapi berjuang berdasarkan hibah. Kalau nggak dapet hibah, nggak ada berjuang. Apa kabar nih otak? Apa kabar? Otak, akal mana akal? Otak mana otak? Ini ada lagi saudara. Jadi disclaimer dulu, Al-Fakir bukan pendukung KDM, juga bukan pendukung ya kan Ma'ruf Amin, dan bukan pendukung siapa-siapa. Al-Fakir adalah pendukung di barisan habaib dan ulama lurus, ya gitu ya. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Di barisan habaib dan ulama lurus, itu pasti humul ghalibun, pasti menang. Tapi kalau di barisan yang begini nih, ya Allah ya Robbi, ini orang pada ngapain dua-duaan ributin dana hibah, ributin duit, aduh gimana ya. Kiai Ma'ruf Amin, salam takdim ya. Iya takdim. Kalau ada salim online, bisa ada salim online ya kan, nggak ada salim online ya kan. Pak Kiai Ma'ruf Amin mengkritik, waduh luar biasa. Alhamdulillah, keren nih, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu nih. Ini kritiknya karena apa nih? Karena bener amar ma'ruf nahi mungkar, karena ridhonya Allah, atau karena nggak kebagian jatah dana hibah, atau gimana? Nggak tahu dah. Coba kita baca beritanya, ya. Kan nanya lah, masa nggak boleh nanya? Ini ada Kiai Ma'ruf Amin bilang, penghapusan hibah pesantren di Jabar adalah kesalahan besar. Waduh, iya bener, iyain aja lah, iya cepet. Nah, yayasan yang berkembang, kata KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar bilang, yayasan yang berkembang, yang punya akses politik, yang punya akses kepada gubernur, itu aja yang dapat soal dana hibah ya. Sementara yang benar-benar butuh, yang di bawah tidak kebagian. Salahkah kayak gini? Salahkah? Ya kagak, bener lah. Ya kan? Mana ada ya kan? Pesantren fiktif dapat dana hibah, bret. Larinya kemana tuh bos? Nanya dong, masa nggak boleh nanya? Lari ke ormas? Atau ke diri pribadi? Apa lari ke bini muda? Lari kemana dong? Kalau mic bisa ditelan juga nih mic ya kan? Daripada hibah fiktif, hibah-hibahan ke pesantren-pesantrenan ya kan, uang rakyat mendingan dipakai buat kepentingan yang lebih baik. Dialihkan ke beasiswa santri, program yang notabene ingin mencerdaskan SDM kehidupan bangsa, menunjang generasi penerus bangsa, generasi peradaban ya kan, supaya negeri ini ya kan yang merdeka atas rahmat Allah ini benar-benar generasi yang nanti akan lahir adalah generasi yang memperjuangkan, bahkan menegakkan hukum Allah, kan gitu kan. Mendingan begitu daripada dipakai yang fiktif, larinya ke bini muda. Nah, Kiai Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya peran pondok pesantren katanya dalam peradaban bangsa, kontribusi dalam gerakan kemerdekaan. Nggak nyambung. Nyambungin di mana? Ya kan? Yang dibahas oleh KDM adalah pesantren fiktif, makanya diberhentiin dulu. Nah, yang ini bilang katanya peran pesantren penting. Kalau Al-Fakir, menurut Al-Fakir itu KDM juga tahu kalau pesantren itu adalah suatu hal yang penting karena punya jasa besar untuk menggerakkan kemerdekaan, untuk menggelorakan ya kan semangat kemerdekaan. Tahu KDM juga, cuman yang dimasalahin ini yang fiktif bos, yang fiktif ya. Masa ya kan yang tadinya buat santri penghafal Quran ya kan, yang tadinya buat santri mondok, makan minumnya yang beneran ada organik asli, masa buat bini muda kan nggak ngotak di situ, nggak ngotak, ya kan? Nah, menurut mantan wakil presiden Kiai Ma'ruf menilai keputusan Gubernur Jawa Barat yang menghapus alokasi hibah untuk pesantren pada APBD 2025 sebagai langkah keliru, saudara. Ia menyebut kebijakan tersebut bertolak belakang dengan arah pemerintah pusat yang memperjuangkan lembaga pendidikan lewat undang-undang pesantren. Ini adalah kesalahan besar. Oh iya, kritik ya. Kemarin waktu ada bendera tauhid dibakar gimana? Ada habaib ulama dipersekusi mana?
Yang terbaru yang di daerah Pemalang itu Habib Rizik dipersekusi oleh PWI. Mana suaranya gitu kan, nanya lah. Masa nggak boleh nanya? Masa nanya aja nggak boleh? Ya kan nanti napas juga nggak boleh juga. Nggak boleh napas juga ntar. Ketawa juga nggak boleh ntar. Nah kebijakan ini ya kata Kiai Maruf ini menuai kritik luas ya kan dari masyarakat, entahlah masyarakat yang mana kan gitu kan. Nah hingga berita ini diturunkan saudara, hingga video ini dibuat, Gubernur KDM belum memberikan tanggapan langsung. Nah sekarang tanggapan kita saudara, ini mantan wapres nggak ngerti apa gimana. Gubernur Jabar ini bukan menghapus dana hibah untuk keagamaan, tapi Gubernur Jabar ingin dana hibah benar-benar sampai keseluruhan, bukan ke segelintir oknum doang. Makanya dana hibah untuk sementara waktu di stop dan dibenahi dulu secara prosedur, bukan dihapus kan gitu kan. Hibah mah nggak masalah selama benar. Kalau ternyata jadi ajang mafia hibah, mafia hibah, bini 2, bini 3, bini 4 ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Ya jangan di terus-terusan lah, udah dulu di stop dulu, di audit dulu, dievaluasi dulu. Kan itu jumlahnya nggak dikit, MM-an ya kan. Bahkan ada yang triliunan, gimana itu kan? Salahnya di mana? Apakah salahnya jika pemimpin selalu memikirkan pemerataan untuk Jawa Barat? Itu apakah salah? Kalau bicara efisiensi anggaran, ya hapus aja hibah-hibah yang nggak perlu. Apalagi kalau ada ketahuan, kalau ada ya, ini ngomongnya kalau ada, kalau bahasa Sundanya lamun ya kan, lamun ayah pesantren fiktif yang terbukti menggunakan dana hibah, ya diproses aja. Kan semudah apa? Semudah jentikin jari ya kan, semudah balikin telapak tangan. Menyalahgunakan wewenang ya kan, diproses aja ya kan. Pengen tahu dah tuh, biasanya hidup nyaman ya, bisa hidup enak, tiba-tiba tidur di ubin kan, pengen tahu dah ya kan. Kalau dana hibah ya kan dipakai buat ladang mafia hibah, korupsi dan lain sebagainya macamnya, tentulah ini yang menjadi persoalan bagi siapa? Bagi KDM. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, pesantren yang lurus, jangan pesantren yang lurus lah, yayasan yang lurus, ulama yang lurus, itu tidak mengharapkan begini saudara. Nih begini. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Tidak mengharapkan dana hibah dengan embel-embel apapun. Apalagi dekat dengan orang dalam, ordal, dekat dengan orang teman dekat dengan ketek penguasa. Aduh, kacau. Kalau dekat dengan penguasa kan bahaya jadinya. Malah Muhammad bin Maslamah itu pernah bilang, ulama yang dekat pintu penguasa itu seperti apa? Lalat itu lebih baik daripada ulama yang dekat pintu penguasa. Nah, kalau bicara soal ulama, itu ulama ternyata ada 2 saudara. Ulama khair, ulama akhirat, dan ulama su. Nah, ulama khair, ulama lurus adalah konteks keagamaan yang merujuk pada ulama yang berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, dinul Islam yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Nah, ulama lurus ini dikenal tulus dalam berdakwah. Tidak ada embel-embel dana hibah, tidak ada embel-embel amplop, apalagi amplopnya coklat, nggak ada embel-embel. Tulus berdakwah tanpa dibayar. Dan khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah itu ulama lurus. Nah ulama yang tidak terpengaruh oleh godaan harta, tahta, jabatan, apalagi wanita. Nah itu lurus. Dalam berdakwah ulama khair sering menyampaikan kutiba alaikumul siam, diwajibkan atas kalian siam, diwajibkan juga atas kalian kutiba alaikumul qisas. Jadi nggak milih-milih soal materi, wajib saum Ramadan dan wajib qisas. Nah konteks qisas ini yang terjadi sekarang. Contoh itu ada senior 20 senior prajurit oknum TNI gebukin aniaya juniornya. Nah itu sangat layak ditegakkan hukum qisas. Tapi sayang karena negara kita bukan berdasarkan sistemnya Islam kafah, jadi nggak bisa dilakukan. Nah qisas itu kewajibannya harus dilakukan oleh institusi negara, bukan oleh individu, oleh ormas, bukan. Nah itu soal ulama lurus, menyampaikan saum, di saat yang sama menyampaikan juga kewajiban menegakkan hukum Allah, hududnya Allah, jinayatnya Allah. Juga menyampaikan potong tangan bagi pencuri juga sama disampaikan. Selain menyampaikan bagaimana akhlak yang baik. Nah itu ulama lurus. Kalau ulama ulama yang cari duit, hidup dari duit. Aduh, gimana ya? Maksudnya gimana? Ya maksudnya mereka itu menjual dunia, mereka tidak memikirkan akhirat. Ilmunya ditukar dunia. Jangan berkumpul dengan model-model seperti itu agar tidak kecepretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.